Suara Ana jelas bisa didengar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Suaranya Suaranya jelas, jelas ya? wajahnya jelas. Wajahnya ada? Baik, karena udah jam 8:11 ya. Dan insya Allah biar tidak selesai terlalu malam, maka kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam ini kita insya Allah berkumpul untuk manasik online sesi 1 Khaybar Tour and Travel untuk keberangkatan 8 Januari 2026. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan Ustadz Ilham yang akan mengisi manasik kita kali ini, dan juga bersama kita juga ada Bapak Aldino selaku founder dari Khaybar Tour and Travel. Dan tanpa memperpanjang kalam, kepada Ustadz, tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Tidaklah seorang hamba berjalan di atas muka bumi ini kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengiringinya. Dan tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang sangat amat banyak. Di antaranya nikmat kita masih berada di atas agama Islam, nikmat kita masih merasakan betapa manisnya iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat hidayah, nikmat rasa aman maupun nikmat rasa nyaman. Dengannya kita masih bisa mengkaji ilmu, mendengarkan penyampaian ilmu disampaikan. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, dan salah satu cara untuk menjaga nikmat itu agar tidak hilang dari diri kita adalah dengan mensyukurinya. Baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Karena kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang kecil, insya Allah kita juga bisa mensyukuri nikmat yang besar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kathir." Barang siapa yang dia tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia pun tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini ada para hujat, ada alim ulama, ada para kiai, mungkin ada para habaib yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takzim kami kepada Bapak dan Ibu semua. Begitu juga kami mengucapkan barakallahu fikum kepada para panitia yang telah mengadakan manasik online ini, terutama kepada para panitia di Khaybar Tour and Travel. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu di manasik online ini. Kenapa sih harus ada manasik? Manasik itu untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena ibadah umroh ini bukan ibadah yang biasa. Bukan hanya ibadah yang memerlukan fisik saja, tapi juga ibadah yang memerlukan ilmu. Karena kita tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika ibadah tersebut kita tidak iringi dengan ilmu. Ya, kita tidak lakukan ibadah tersebut dengan ilmu. Ya, agar kita mendapatkan umroh yang makbulah,
yang mabrurah. Maka jangan lupa untuk kita berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Oleh karenanya, pada kesempatan malam ini kita akan membahas hal-hal yang urgen namun dasar. Ya. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan ke slide yang sudah kami siapkan. Jika memang Ibu dan Bapak memiliki headset, agar lebih jelas lagi terdengar, maka bisa menggunakan headset. Dan jika ada yang ingin tanyakan di akhir, nanti bisa ditanyakan kepada saya atau kepada panitia yang lainnya. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa lihat di slide next. Insya Allah agenda kita dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mencakup yang pertama adalah persiapan safar. Nah, karena safar yang baik, safar yang menghasilkan pahala dan pengampunan dosa adalah safar yang dipersiapkan. Kita juga tidak akan menjadi sang juara kecuali kita latihan dan persiapan sebelum bertanding. Nah, tentu yang pertama yang akan kita bahas tentang persiapan safar. Di antaranya kita akan belajar tentang niat. Ya, lalu adab dan dokumen apa saja yang diperlukan serta persiapan fisik. Karena di sana juga kita akan ibadah yang dimana ibadah tersebut ya harus menghadirkan fisik yang kuat, harus menghadirkan fisik yang sehat. Kemudian yang berikutnya pengertian umroh. Ada keutamaannya, apa sih keutamaan umroh? Ada syarat-syarat yang wajib kita penuhi, begitu juga ada rukun, ya rukun umroh apa saja, jangan sampai kita tidak melakukannya sehingga kita umrohnya tidak sah atau umrohnya sah namun harus membayar dam misalkan dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang ya, miqat dan ihram langkah demi langkah. Insya Allah di pertemuan berikutnya juga kita akan membahas tentang masuk Masjidil Haram, adabnya, bagaimana melakukan tawaf umrah, sa'i antara Safa dan Marwah, serta tahallul dan lain sebagainya. Next. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai masuk nih ke pembahasan yang pertama yaitu persiapan safar. Seperti yang kami sampaikan, ibadah umroh ini kita harus memiliki kesiapan dan persiapan. Di antaranya persiapan yang pertama adalah tentang masalah niat. Niat ini suatu hal yang sangat penting. Kalau kita safar niatnya bukan karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya dua, Bapak dan Ibu, yang perlu diketahui. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah umroh harus ikhlas karena Allah. Gak boleh karena ingin dikatakan orang yang suci, ingin dikatakan orang yang alim, ingin dikatakan ya orang yang senantiasa menjaga amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang dikhususkan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang itulah alasan kenapa sih Allah mengutus nabinya. Di antara alasannya adalah agar umatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tidak akan bisa dan mampu beribadah ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan kecuali dengan mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada tentang masalah adab akan kita jelaskan dan dokumen apa yang harus disiapkan serta persiapan fisik. Bapak dan Ibu, yang pertama tentang masalah niat.
Niat adalah keinginan hati untuk melaksanakan ibadah umroh hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama ini dengan lurus. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala macam amal ibadah, ya, segala macam amalan yang dia mengandung ganjaran pahala itu dinamakan dengan ibadah. Perlu diperhatikan nih, segala macam amalan yang dia mengandung ganjaran pahala itu dinamakan ibadah. Dan yang namanya ibadah harus ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan dilakukan mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kekeliruan-kekeliruan yang terkadang ya dilontarkan oleh lisan-lisan kita mungkin karena latah atau dan lain sebagainya. Contohnya seperti ketika kita melihat rumah yang mewah, rumah yang bagus, lalu kita mengatakan, wah, selawatin dulu aja lah. Nah, ini kan latah-latah yang sebenarnya gak boleh ya. Ngelihat mobil yang bagus, Masya Allah, selawatin dulu aja, siapa tahu kebeli. Solawat itu mengandung ganjaran pahala Bapak dan Ibu. Yang dimana solawat ini tidak boleh ditunjukkan untuk secuil dari perhiasan dunia. Namun ditunjukkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, harus ikhlas karena Allah. Karena salawat mengandung ganjaran pahala. Dan ini ibadah. Harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada sebagian orang di luar sana yang latah demikian. Tapi tidak boleh sebenarnya ya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'maru binniyat, sesungguhnya amalan perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan ganjar dia. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Dan dia tidak mendapatkan ganjaran pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ya. Niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Fokuskan pikiran. Ya. Niatkan di dalam hati bahwa ibadah yang akan kita kerjakan ini merupakan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, perjalanan untuk membersihkan hati kita, perjalanan untuk mengupgrade iman kita, agar kita pulang nanti, sholatnya makin rajin, hatinya makin tertata, hatinya makin terbenahi, ya lisannya makin makin indah didengar, makin nyaman rasanya didengar dan lain sebagainya. Next, Bapak dan Ibu yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kita juga jangan lupa untuk berusaha meneladani tata cara ibadah Rasulullah SAW. Bahwa agama yang sempurna itu satu-satunya Islam. Ya, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada agama yang sempurna melainkan agama Islam. Ya, semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini luar biasanya agama Islam, dan kita harus bangga menjadi seorang Muslim. Ya, segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, maksudnya apa? Ini untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jika memang kalian mencintai Allah dengan sebenar-benar rasa cinta, ikuti nabinya.
Jangan ngaco, jangan sembarangan di dalam melakukan ibadah. Ya, kalau kita kreatif, modifikatif, tidak apa-apa di permasalahan dunia, tapi jangan di dalam permasalahan agama, karena agama kita sudah sempurna. Sudah sempurna. Kalau belum sempurna tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna. Telah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW diutus sebagai apa? Mubasyirin wa mundhirin, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, serta apa? Syahida, ya, sebagai apa? Saksi, ya. Tidak ada lagi manusia yang mengatakan, "Ya Allah, kenapa engkau hukum aku seperti ini? Sungguh aku tidak tahu tentang ilmu ini." Maka tidak bisa demikian di hadapan Allah kita mengatakan. Kenapa? Rasulullah menjadi saksi. Ya, Rasulullah menjadi saksi. Enggak kok, gitu kan. Buktinya aku telah mengutus seorang rasul, mengutus para nabi ini untuk menjelaskan kepada kalian. Ya, bukan mereka tidak menjelaskan kepada kalian, tapi kalian yang terlalu keras hatinya, terlalu batu kepalanya, dan tidak mau mendengar kebaikan. Maka Rasulullah SAW sebagai saksi, ya, bahwasanya segala sesuatu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya, setelah turun ayat ini, gemuruh nangis di Madinah itu terdengar, di pasar-pasar terdengar, ya. Ketika turun ayat ini pada nangis semuanya, ya. Lalu orang bertanya-tanya, kenapa kok pada nangis, ya. Rupanya apa? Kalau Islam ini sudah sempurna, maka Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya, dan Rasulullah SAW akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabatnya menangis, ya, luar biasa. Nanti di kajian tafsir kita akan lebih jelaskan lebih detail lagi insya Allah. Lalu yang berikutnya, adab safar, ya. Nah, etika perjalanan dalam safar itu kita harus memiliki etika, Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama adalah menjauhi larangan Allah. Jangan dekati segala macam larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Yang kedua, sabar. Jangan suka marah-marah karena kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah, membersihkan hati, membenahi diri, mengupgrade iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sabar. Sabar ini kalimat yang pendek tapi sulit untuk dipraktekkan. Ya, orang sabar pasti kesel, benar. Orang sabar pasti kesel, iya. Ya, makanya sabar itu kata Nabi Muhammad SAW, wasabru dia. Sabar itu apa ya? Dia. Ya, dia itu panas. Ya, orang sabar pasti panas, iya. Nah, makanya ganjaran pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salah satu amalan yang tidak ada batasan ganjaran pahalanya itu sabar, Bapak dan Ibu. Karena sabar itu luar biasa. Ya. Hindari permusuhan dan emosi. Jangan mudah terbawa emosi. Ya. Karena apa? Nanti dalam perjalanan kita akan saling mengenal dengan orang yang baru. Kemudian nanti di Mekah dan di Madinah kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda sifat, sikap, ya, emosionalnya, ya, adatnya, budayanya berbeda. Kalau kita di Indonesia ini Masya Allah sopan santun, mungkin di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang etika, adab, adat, budayanya berbeda. Maka sabar, ya, hindari emosi dan hindari keluh kesah. Jangan banyak keluh kesah, ya, tidak boleh banyak berkeluh kesah. Sabar, ya. Jika memang nanti dalam perjalanan tidak ada yang tidak mengenakan, atau kursinya kurang nyaman, atau makanannya kurang enak, sabar. Ya, insya Allah
sabar kita akan menghasilkan ganjaran pahala yang luar biasa. Dan jangan lupa kata-kata yang kurang baik dikurangi. Ya, kalau bisa tidak boleh ada kata-kata yang keluar dari lisan kita yang tidak baik, ya, dalam perjalanan safar. Karena apa? Safar itu bagian dari azab, ya. Baik. Next, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa agar safar kita diberkahi untuk membaca doa safar. Bapak dan Ibu udah hafal belum nih? Ya, kalau belum tenang saja. Di Khaybar Tour and Travel ini akan dibagikan buku zikir kecil yang di sana nanti akan dibimbing oleh mutawifnya dan dibimbing oleh para tour leader yang hebat, ya, agar safar kita diberkahi. Di antara doanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bukan seperti ini ya doanya, jangan salah ya. Nanti malah ingin buru-buru lebaran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan itu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang berikutnya adalah berdoa ketika jalan mendaki dan jalan menurun. Insyaallah Bapak dan Ibu sudah mempraktekannya ya. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dan tentaranya apabila menapaki jalan bukit naik, maka mereka bertakbir Allahu Akbar. Tapi jangan teriak. Jangan teriak Allahu Akbar gitu. Jangan mengganggu orang lain yang sedang khusyuk. Tapi pelan-pelan saja Allahu Akbar. Dan bila turun mereka bertasbih Subhanallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang berikutnya berdoa ketika masuk kota. Saat kita mulai masuk ke kota yang belum kita pijak, ya, maka kita jangan lupa berdoa. Doanya cukup panjang tapi ada di doa zikir, nanti akan dibimbing ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna. As'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini doa agar kita tidak ada yang menyakiti kita, tidak ada yang mengganggu kita, dan kita terhindar dari kejelekan-kejelekan yang ada di kota tersebut. Mulai dari begal, mulai dari pelecehan, kita terjaga, dan ini doanya. Next. Taib. Lalu yang berikutnya, jangan lupa berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan teman yang soleh, karena teman yang soleh, teman yang baik memiliki andil besar, ya, di dalam menapaki perjalanan dan memberikan manfaat, serta apa yang kita lakukan bisa dilakukan dengan istiqomah. Teman yang soleh memiliki andil besar dalam istiqomah. Nanti di sana Bapak dan Ibu ada yang satu kamar itu 4 orang. Nah, carilah teman yang soleh. Nanti di sana iya, teman yang soleh. Biasanya nanti di sana, Pak, ya, Pak, kita tawaf wada yuk. Ya, ketika kita sedang lalai, Pak, kita sholatnya di Masjidil Haram yuk, gitu kan. Pak, kita melakukan amalan ini yuk, gitu. Tidak main HP terus di kamar. Tidak lalai di kamar dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita memiliki dan berkamar dengan teman yang soleh. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik dalam perjalanan kita. Insya Allah kami yakin orang-orang yang terpanggil hatinya untuk melaksanakan umroh ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, karena hatinya sudah terpanggil mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, dan harus berlelah-lelahan untuk melakukan ibadah ini. Insya Allah semuanya baik. Lalu yang berikutnya, jangan lupa membawa mushaf Al-Quran serta buku zikir dan doa, serta fisik, ya, fisik yang sehat maupun
elektronik. Kenapa? Karena elektronik ini penting juga. Dikhawatirkan kita ingin menghubungi keluarga, atau kita nyasar misalkan, atau kita ingin bertemu dengan teman-teman yang ada di Saudi misalkan. Ini juga penting. Jika memang di antara Bapak dan Ibu ada yang tidak memiliki elektronik, maka nanti bisa sampaikan ke tour leadernya. Ya, disampaikan tour leadernya atau disampaikan kepada mutawibnya. Ya. Next. Adapun persiapan dokumen, di sini ada dokumen yang wajib dibawa nih Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah paspor. Bapak dan Ibu harus membuat paspor. Jika tidak bisa membuat paspor sendiri, maka bisa minta bantuan anaknya. Jika anaknya juga tidak tahu, maka sampaikan kepada panitia. Insya Allah akan dibimbing oleh para panitia Khaybar Tour and Travel bagaimana tata cara membuat paspor. Karena sekarang semuanya by aplikasi ya Bapak dan Ibu ya. Dan jangan dadakan. Ya, jangan dadakan karena bikin paspor ini tidak sebentar. Tidak sebentar ya. Yang kedua, paspor ini dibikin atau dibuat sendiri-sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Tidak dibuat oleh pihak travel. Kalau minta bimbingan insya Allah bisa. Yang kedua, visa umroh. Insya Allah Bapak dan Ibu nanti akan diminta KTP, akan diminta kakak misalkan ya, untuk agar visanya keluar. Dan ini disiapkan oleh travel, tenang saja. Yang berikutnya buku vaksin. Ini juga penting nih. Biasanya dicek di sana itu. Ya, vaksin atau sertifikat meningitis atau vaksin tambahan polio misalkan dan lain sebagainya. Nanti bisa tanyakan kepada panitia di mana nih untuk bikin vaksinnya, apakah di klinik atau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, Bapak dan Ibu sampaikan, Bu, Ibu dokter atau Pak dokter atau suster ya atau bidan ya. Saya pengen vaksin untuk umroh. Biasanya langsung diberikan jalur khusus ya, dan mereka sudah paham biasanya. Adapun dokumen tambahan seperti boarding pass ini setelah proses check-in, ini akan diurus oleh travel. Kartu identitas jamaah ini akan diberikan oleh travel. Nanti di sana ada nomor mutawib, ada nomor HP tour leader. Jika ada apa-apa silakan hubungi tour leadernya atau mutawibnya. Dan di situ juga ada nama hotel. Hotel di Mekah dan hotel di Madinah. Jika Bapak dan Ibu nyasar, ya sampaikan saja kepada askar. Ya, bisa sampaikan kepada askar atau bisa sampaikan kepada jamaah sesama Indonesia. Saya hotelnya di sini, tolong tunjukin dong gitu. Nanti ditelepon mutawifnya atau tour leadernya, nanti dijemput. Jika memang tidak dijemput, Bapak dan Ibu bisa ke hotel sendiri. Lalu yang berikutnya, tipsnya nih. Ini perlu nih. Tipsnya, jangan lupa fotokopi semua dokumen. Difotokopi semua dokumen, simpan di koper dan di HP. Jadi di HP juga harus ada data itu. Yang berikutnya, gunakan pouch ya atau tas kecil untuk dokumen penting. Biasanya travel akan memberi tas kecil, tergantung Bapak dan Ibu mengambil paket umroh yang seperti apa. Ya, kalau yang setahu saya yang bagus itu ya yang sedikit mahal sudah disiapkan, mulai seragam, koper dan buat naruh sendal serta tas untuk meletakkan paspor, meletakkan visa dan lain sebagainya. Jadi agar tidak hilang. Next. Nah, persiapan fisik atau mental. Jangan lupa Bapak dan Ibu minum vitamin dan istirahat yang cukup. Sepekan sebelum melakukan pemberangkatan, jaga stamina kita. Jangan bergadang, jangan olahraga berlebihan, jangan kerja berlebihan. Lalu latihan jalan. Jangan lupa untuk latihan jalan. Ya, karena memang ibadah umroh ini ada
ada rangkaian ibadah yang melelahkan seperti sa'i. Yang berikutnya, jangan lupa bawa sepatu atau sendal yang nyaman. Obat-obatan pribadi travel tidak menyediakan karena khawatir obat-obatannya berbeda, ya. Lalu yang berikutnya, perbanyak membaca doa dan luruskan niat umroh karena Allah Azza wa Jalla, dan jangan lupa mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Persiapkan hati untuk perjalanan yang suci ini. Mari kita perhatikan tata cara umroh dengan seksama. Ya, coba next. Nah, pengertian umroh. Kita masuk ke pengertian umroh. Umroh itu Bapak dan Ibu ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Adapun menurut bahasa, umroh ini artinya ziarah. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah ziarah? Tentunya Bapak dan Ibu pernah ziarah. Ziarah ke keluarga dan lain sebagainya. Ya, umroh itu menurut bahasa itu ziarah atau berkunjung. Namun menurut istilah, umroh adalah menziarahi Masjidil Haram. Ziarah bukan sembarang ziarah, tapi menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram, kemudian melakukan tawaf, melakukan sa'i, dan jangan lupa tahallul dengan memenuhi panggilan Allah untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Ya, baik. Next. Nah, di sini ada keutamaan umroh Bapak dan Ibu. Agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah ini, maka kita pun harus mengetahui keutamaannya. Di antara keutamaan yang pertama adalah umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah untuk wanita itu ada jihad? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, qala na'am, iya, bagi wanita pun ada jihad. Na'am, alaihinna jihadun, la qitala fih. Untuk wanita itu ada jihad, namun di dalamnya tidak ada perperangan sedikit pun. Kira-kira apa? Al-hajjul wal umrah, yaitu berhaji dan melaksanakan umrah. Karena ibadah umrah ini jihad, yang namanya jihad perlu kesungguh-sungguhan dan kesabaran yang kuat. Lalu yang kedua, menghapus dosa di antara dua umroh. Jika kita melakukan umroh, akan ada penghapusan dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya terdapat penghapusan dosa, penghapusan kesalahan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga yang penuh dengan kenikmatan. Next. Lalu yang berikutnya, Bapak dan Ibu, umroh ini dapat menghilangkan kefakiran. Jadi jangan takut mengeluarkan biaya yang cukup besar. Insya Allah, Allah akan hilangkan kefakiran kita, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan berlipat-lipat ganda. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW, berkata, dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah umrah di dalam haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunub, karena ibadah umrah dan haji dapat menghapus kefakiran, dapat menghilangkan kefakiran, dan dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Jika Bapak dan Ibu ingin dihilangkan kefakiran dalam dirinya, ingin diberikan kecukupan, maka laksanakanlah umrah. Ya, jika ingin dihapus dosa dan kesalahannya, baik yang sekarang, yang terdahulu maupun yang akan datang, laksanakanlah umrah karena Allah dan mengikuti contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kama yanfil kiru khabatal hadid, seperti pembakaran menghilangkan karat pada besi, menghilangkan karat pada emas, dan menghilangkan karat pada perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga yang penuh dengan
kenikmatan. Next. Nah, di sini ada syarat wajib umroh Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu perhatikan dengan seksama hal-hal yang apabila terdapat dalam diri kita, diri seorang muslim baik muslimah, maka dia wajib melakukan ibadah umroh. Yang pertama Islam, insya Allah semuanya Islam agamanya. Ya. Lalu yang kedua berakal, insya Allah semuanya berakal. Yang ketiga dewasa atau baligh. Ya. Kemudian yang keempat merdeka. Ini bagi seorang budak di zaman Nabi. Yang berikutnya memiliki kemampuan fisik dan memiliki kemampuan harta. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jangan memaksakan, ya. Jangan memaksakan jika fisiknya kurang mampu, jika hartanya tidak punya. Dan ada juga yang berpendapat tidak apa-apa jika memang bisa dipaksakan dengan semangat yang penuh. Kemudian jika memang tidak punya harta tapi punya penghasilan, ya bisa minta tolong ke orang yang mampu, nanti dicicil misalkan. Ini juga para ulama berbeda pendapat. Yang penting poinnya adalah dia mampu untuk membayarnya. Jangan sampai tidak punya kemampuan untuk membayar, tidak punya pekerjaan, tapi memaksakan diri, ini tidak boleh. Next. Tingkatan amalan dalam umroh. Yang pertama di sini ada rukun-rukun umroh Bapak dan Ibu, dan ada kewajiban umroh. Rukun umroh itu Bapak dan Ibu perlu ketahui adalah perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh dan tidak ada penggantinya. Ingat bahwasannya rukun umroh adalah perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh dan tidak ada penggantinya. Apabila rukun ini tidak dilakukan, maka umrohnya tidak sah. Bila rukun tidak dilakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak sah umrohnya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yang kedua, wajib umroh. Wajib umroh adalah perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh. Namun, jika kita tidak melakukannya, masih ada penggantinya Bapak dan Ibu. Apabila tidak dilakukan, penggantinya apa? Penggantinya dengan membayar dam. Salah satu caranya adalah dengan menyembelih seekor kambing di tanah haram. Tapi jangan sampai ya, coba nanti ikuti bimbingan mutawif dan bimbingan kurliban agar kita tidak keluar biaya tambahan karena membayar dam dan sebagainya. Next. Next. Nah, ini ada rukun umroh nih. Rukun umroh itu yang pertama adalah niat umroh, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Niat umroh itu jangan lupa berniat dalam hati untuk memulai umroh. Salah satu ibadah yang niatnya boleh diucapkan adalah niat umroh. Ya. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf itu Bapak dan Ibu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Gak boleh seenak dewek. 8 sampai 10 kali, tapi 7 kali putaran. Dimulai dari mana sih? Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama. Lalu yang ketiga, berjalan dan berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Insya Allah penjelasan detailnya akan disampaikan di bab selanjutnya oleh kami. Next. Nah, ini wajib umroh nih. Yang pertama, jangan lupa ihram dari mikot Bapak dan Ibu. Insya Allah untuk ibadah umroh kita kali ini, panitia, Ustaz Raffi, apakah langsung umroh atau bagaimana? Mikotnya di mana ini kira-kira, di pesawat atau di mana? Insya Allah mikotnya di atas, di dalam laut. Yalamlam, Masya Allah, Barakallahu fiik. Bapak dan Ibu nanti mikotnya di Yalamlam. Dan nanti niat ihramnya itu, ya niat umrohnya itu di pesawat Bapak dan Ibu. Ya.
ihram dari mikot, amalan yang wajib dilakukan oleh bapak dan ibu, jangan sampai kelupaan atau ketinggalan. Apabila ditinggalkan wajib umroh di atas, harus diganti dengan membayar dam, harus keluar biaya lagi, ya. Nah, maka dari itu panitia Khaybar Tour and Travel ini insya Allah akan memberitahukan kepada bapak dan ibu. Sementara 40 menit lagi atau 45 menit lagi kita akan sampai ke Mikot Yalamlam. Bapak dan ibu persiapan. Yang belum pakai kain ihram silakan dipakai gitu, dan lain sebagainya. Akan diperhatikan satu persatu insya Allah. Full service. Yang kedua, tahallul. Tahallul itu mencukur rambut, di mana laki-laki dianjurkan untuk mencukur seluruh rambut kepalanya, sedangkan wanita cukup memotong pendek saja, sepanjang 2-3 cm saja bapak dan ibu. Dan para laki-laki, para bapak-bapak, ya, lebih afdol untuk dicukur semuanya, cukur botak. Jika memang tidak bisa, maka boleh dicukur pendek saja, tidak apa-apa. Bapak dan Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan pertemuan kita kali ini pada manasik online kita kali ini, ya. Tidak terasa hampir mau 1 jam, ya, kita bertemu dan mendengarkan penyampaian-penyampaian. Nanti insya Allah bisa dilanjut. Jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan disampaikan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan ke panitia, baik ke moderator maupun ke tour leadernya, jika memang hadir pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum, yassarallahu umurakum. Izin kepada para panitia, saya harus mengisi kajian online berikut.